Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Akuntansi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Rida Ristiana SEMAK yang berjudul Budaya dan Klasifikasi Akuntansi. Dengan kelompok yang pertama ada saya sendiri, Dona Nurul Firdaus dengan NIM 180620080, dan yang kedua ada Neneng Hairi dengan 180620081, dan yang terakhir ada Fitri Lamberdanti dengan 180620087. Budaya dan klasifikasi. Budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya bersifat pervasif yang menyebar ke seluruh subkultur pekerjaan dan organisasi, sehingga perlu pembahasan yang lebih komprehensif dalam pembahasan mengenai perkembangan dan klasifikasi. Tujuan klasifikasi mengenai yang pertama ada sejauh mana kesamaan atau perbedaan antara akuntansi, lalu yang kedua ada pola perkembangan di sistem akuntansi nasional individual serta potensi perubahannya, dan yang ketiga ada faktor-faktor yang menyebabkan mengapa beberapa sistem mempunyai pengaruh yang dominan sementara yang lain tidak. Akuntansi dan nilai budaya. Menurut Harrison dan McKinnon pada 1986 dan Rodebaugh TKK 2006 mengusulkan sebuah rangka metodologis yang memasukkan budaya untuk menganalisis perubahan regulasi pelaporan keuangan pada tingkat nasional. Budaya meliputi nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh sebuah masyarakat, dianggap sebagai sebuah elemen penting untuk memahami bagaimana sebuah sistem sosial berubah karena budaya mempengaruhi perilaku, dan perilaku akan mendasari sistem hukum dan susunan institusional yang lain. Kemudian ada dimensi budaya nasional. Hofstede menunjukkan bahwa 4 dimensi budaya nasional yaitu yang pertama ada individualisme versus kolektivisme, lalu yang kedua ada jarak kekuasaan besar versus jarak kekuasaan kecil, dan yang ketiga ada penghindaran ketidakpastian lemah versus penghindaran ketidakpastian kuat, dan yang keempat ada maskulinitas versus feminitas. Oke, selanjutnya di sini ada nilai-nilai akuntansi. Sedangkan nilai akuntansi terdiri yang pertama yaitu profesionalisme versus kontrol statutory. Yang kedua ada uniformitas versus fleksibilitas. Yang ketiga ada konservatisme versus optimisme. Yang keempat ada kerahasiaan versus transparansi. Selanjutnya di sini ada klasifikasi akuntansi. Nilai-nilai akuntansi yang paling relevan dengan profesionalisme atau otoritas statutory untuk sistem dan pelaksanaan akuntansi adalah profesionalisme dan keseragaman. Keduanya berkenaan dengan regulasi dan tingkat pelaksanaan atau kesesuaian. Oleh karena itu, keduanya dapat digabungkan dan ditentukan klasifikasi bidang-bidang budaya dengan sebuah basis pertimbangan. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi ada dua. Yang pertama pendekatan induktif, yang kedua pendekatan deduktif. Nah, pendekatan induktif itu pengelompokan dilakukan berdasarkan praktik-praktik akuntansi nasional. Kemudian disusun penjelasan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan klasifikasi tersebut. Nah, yang kedua pendekatan deduktif, yaitu diidentifikasikan faktor-faktor lingkungan yang relevan dan dengan menghubungkan faktor-faktor ini dengan praktik akuntansi nasional. Disusun pola pengelompokan internasional. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama dalam pola akuntansi seragam. Yang kedua ada hukum undang-undang dan hukum umum. Yang ketiga penyajian wajar dan kepatuhan umum. Selanjutnya, ada pendekatan perkembangan akuntansi. Gerhard Muller 1967 dalam Choi dan Mead 2008 dan Rayford 2006 mengidentifikasi 4 pendekatan perkembangan akuntansi. Yang pertama dalam pola ekonomi makro, yang kedua dalam pola ekonomi mikro, yang ketiga dalam pola disiplin independen, dan yang keempat dalam pola akuntansi seragam. Selanjutnya, hukum undang-undang dan hukum umum. Menurut sistem hukum, akuntansi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama akuntansi negara hukum atau common law accounting. Akuntansi yang dilaksanakan di negara-negara hukum ini mempunyai karakteristik berorientasi ke penyajian wajar atau fair presentation, transparan dan disclosure penuh, serta pemisahan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak atau dual reporting system. Yang kedua, akuntansi hukum undang-undang. Akuntansi yang dilaksanakan di negara-negara ini mempunyai karakteristik berorientasi legalistik, tidak jelas karena hanya ada sedikit disclosure, dan sejajar antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak atau single reporting system, dan sering dijumpai di sebagian besar negara-negara Eropa.
Eropa kontinental dan bekas koloni-koloni di Afrika, Asia, dan Amerika. Selanjutnya, memudarnya diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menjadi semakin kabur. Choi dan Mi 2008 menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh alasan-alasan berikut. Yang pertama, semakin pentingnya arti pasar modal di seluruh dunia. Yang kedua, semakin banyak dilaksanakan penyusunan dua laporan keuangan. Yang ketiga, sejumlah negara hukum undang-undang, terutama Jerman dan Jepang, menggeser tanggung jawab dalam penentuan standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok-kelompok serta swasta profesional independen. Kesimpulannya yaitu, pendekatan ini dilengkapi oleh Gray 1988 dalam Red Book 2006 yang menyatakan bahwa rangka teoritis yang termasuk budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi internasional dan untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Praktik dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi dan memperkuat nilai-nilai sosial. Dengan mempertimbangkan ini, dapat diperoleh wawasan yang lebih fundamental mengenai diversitas sistem akuntansi dan pelaporan nasional. Pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi akuntansi ada dua, yaitu yang pertama pendekatan deduktif dan yang kedua pendekatan induktif. Pendekatan perkembangan akuntansi ada 4, yaitu yang pertama dalam pola ekonomi makro, yang kedua dalam pola ekonomi mikro, yang ketiga dalam pola disiplin independen, dan yang keempat dalam pola akuntansi sektor. Sekian video presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.